Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema judul malam ini, salatku selama ini hanya menyembah iblis dan syaitan saja. Bagaimanakah itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena kita selama ini yang memakai baju subhanallah. Maha suci Allah sudah kita pakai di dalam hati kita, di dalam nyawa kita, di dalam rah, di dalam jiwa, di dalam hati kita, dan di dalam hidup kita selama ini. Yang maha suci, yang maha ada, yang maha wujud bukan Allah, tapi masih diri kita sendiri yang selama ini yang wujud, yang suci, menjadi Tuhannya diri kita sendiri di hati kita. Selagi di dalam hati kita yang maha suci, yang maha ada, yang maha wujud, yang maha hidup, yang maha berkuasa di dalam hati kita masih manusia kita, berarti kita selama ini hanya mensucikan hawa nafsu kita sendiri selama ini. Terus kalimat yang selanjutnya setelah subhanallah walhamdulillah, maha puji. Pakaian-pakaian pujian-pujian selama ini pun masih kita pakai sebagai pakaian kita. Kita suka mengharap-harap pujian dari orang lain, sehingga kita merasa bangga dengan pujian-pujian itu, sehingga kita merasa mulia dengan pujian-pujian itu, sehingga kita merasa lebih baik dari orang yang lain dengan pujian-pujian itu. Berarti yang maha akbar, yang maha suci, yang maha puji selama ini kan bukan Allah di dalam hati kita. Itulah kenapa sholat kita selama ini hanya menyembah iblis. Allahu Akbar yang ada di dalam hati kita, yang maha akbar, yang maha ada, bukan Allah, tapi kita. Mana mungkin teraplikasi dan terrealisasi la haula wala quwata illa billah di dada ini. Bila yang maha suci, bila yang maha puji, bila yang maha akbar, dan bila yang ada la ilaha illa ana, yang ada masih diri manusia kita, yang ada masih diri hawa nafsu kita di hati kita, mana mungkin kita dikatakan mengabdi. Bila kita belum terrealisasi di dalam hati kita menjadi pengabdi, menjadi penyembah, melainkan kita menyembah diri kita sendiri, melainkan kita mengabdi hawa nafsu kita sendiri di hati kita, mana mungkin kita dikatakan sudah bertuhan.
Tuhan di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa kita tak bisa bertuhan selama ini? Persangkaan kita selama ini kita sudah bertuhan. Aku percaya Tuhan. Aku bertuhan. Tuhanku Allah. Tuhanku Gusti. Tuhanlah yang menciptakanku. Tapi aplikasi praktek di hati kita tidak demikian. Bila kita yakin dengan hak bahwa kita ini ciptaan Allah, mestinya yang berdiri kokoh, yang suci, yang puji, yang akbar, yang ada di dalam hati kita, mestinya kan yang menciptakan. Bukan malah yang diciptakan yang wujud. Bukan malah yang diciptakan yang hidup. Bukan malah yang diciptakan yang suci. Bukan malah yang diciptakan yang puji. Bukan malah yang diciptakan yang ada. Bukan malah yang diciptakan yang maha besar meliputi kerajaan-kerajaan nyawa, jiwa, hati, roh, dan urip ini. Mestinya ciptaannya yang tidak ada, yang ada hanya Sang Pencipta. Namun anehnya selama ini kita tidak berdiri di dalam singgasana kemakhlukan kita sendiri, malah kita berdiri di dalam singgasana Sang Pencipta, seolah-olah diri kita yang bisa apa-apa, seolah-olah diri kita yang bisa bersiapa-siapa, seolah-olah diri kita yang bisa berstatus apa-apa dan siapa-siapa, seolah-olah kitalah yang suci di hati kita. Seolah-olah kitalah yang puji di hati kita. Seolah-olah kitalah yang ada di hati kita. Dan seolah-olah kitalah yang maha akbar daripada yang lainnya di hati kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini jauh dan jauh dari kata mengabdi. Jauh dan jauh daripada menyembah. Karena tak ada yang diabdi, tak ada yang disembah di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri yang wujud, diri kita sendiri yang hidup, diri kita sendiri yang berkuasa. Berarti kita kan apa bedanya dengan orang yang ateis tak bertuhan? Logika bukan? Mari kita hayati, mari kita tafakuri keadaan-keadaan hati kita. Karena wajib kita membaca diri kita. Iqra kitabak, membaca kitab wajib sekali. Jangan kau membaca kitabnya orang lain. Jangan kau menyaksikan bukunya atau urusan orang lain. Sedangkan urusanmu sendiri terbengkalai. Sampai kapan itu harus terjadi? Sampai kapan kita bertaubat dari kezaliman-kezaliman ini? Sampai kapan kita bertaubat dari kemungkaran-kemungkaran ini? Sampai kapan kita bertaubat dari kesyirikan-kesyirikan ini? Karena syirik ini, inna syirka la dzulmun azim. Syirik hati inilah dosa yang takkan pernah bisa diampuni. Kenapa? Jadi Tuhan. Selain dosa syirik bisa diampuni. Tapi kalau dosa syirik yang ada di hati ini masih wujud manusia kita yang menjadi Tuhan, maka selamanya takkan pernah diampuni. Kenapa? Karena kita selama ini masih kufur, masih kafir, masih penyembah berhala-berhala setan dan iblis di hati kita. Karena kita mengikuti langkah-langkah setan, kita mengikuti langkah-langkah iblis di dalam hati kita daripada mengikuti langkah-langkah para nabi dan para rasul. Daripada mengikuti langkahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini babakan hati. Tak ada urusannya dengan babakan badan. Jadi yang dibangun hatinya dulu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bila jiwanya, bila hatinya sudah dibangun, maka otomatis raganya pun juga terbangun. Bila hatinya suci dari sucinya kemanusiaanmu, otomatis raga-ragamu pun bebas dari kepemilikanmu. Akan tetapi, bila di dalam hati kita masih kotor, di hati kita masih najis karena keberadaan yang kotor. Siapa? Masih wujud manusianya yang menjadi Tuhan daripada wujud Tuhannya. Maka bila hati kita kotor, semuanya ya kotor. Bentuk aplikasi aktivitas raganya pun juga hancur kotor. Mana mungkin diterima sholat-sholat kita sementara di dalam hati kita tak nyembah Allah. Mana mungkin diterima ibadah-ibadah kita sementara di hati kita yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri. Ya hanya mimpi, sahabat-sahabat. Mimpi. Kejadian ini bukan kepada orang lain, saya sendiri yang mengalami. Maknanya saya ceritakan ketika saya membaca kitab diri saya. Kuceritakan kepada Anda sahabat-sahabatku sekalian. Agar kita bisa sama-sama menyimak kitab diri kita sendiri-sendiri. Jangan pedulikan diri yang lainnya. Kita akan tertipu, kita akan terlena bila kita tidak menyelamatkan anfusakum, tidak menyelamatkan diri kita dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah berfirman, Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu tidak goib. Setan itu wujud nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata bagimu. Siapakah yang wujud di hatimu, sobat? Bila yang wujud di hatimu masih hawa nafsumu, bila di hatimu yang wujud masih dirimu, bila di hatimu masih wujud namamu yang berkuasa atas hidup dan badan ini, itulah setannya. Nyata bukan? Tidak goib. Setan itu bukan? Nah, jadi kalau setannya sudah tak goib lagi, maka kita bisa memeranginya. Akan tetapi bila setannya goib, mana mungkin kita bisa memeranginya. Bahkan kita dijajah dan diperbudak olehnya. Sholat kita diperbudak olehnya. Bro, ayo sholat bro. Sholat 5 waktu bro. Tapi di dalam sholat kau nyembah aku. Karena aku yang kau sembah di dalam sholatmu. Ketika kau sholat Allahu Akbar, ikut denganku kemana? Keliling kota. Melihat dunia. Keliling ke pasar. Keliling ke toko. Keliling melihat perhiasan-perhiasan emas. Keliling dengan tujuan-tujuan sholatnya hanya untuk agar tercapai cita-cita dunianya. Agar dikabulkan hajat-hajatnya. Semuanya full penuh tujuan dunia. Tidak nyembah Allah. Tidak ketemu Allah. Tidak tajalli kepada Allah. Tidak mi'raj kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mi'raj? Yang dituhankan di hati kita bukan Allah. Tapi iblis meskipun kita sholat. Inilah yang dimaksud dari judul di atas. Sesungguhnya sholatku selama ini hanyalah nyembah iblis dan setan. Untuk mengikuti apa yang diinginkan iblis dan setan. Apa? Menyesatkan hati kita dari Allah.
Jadi memang tugasnya iblis dan setan untuk menyesatkan hati kita agar jauh dan jauh dari Allah. Lewat apa? Lewat ibadah-ibadah yang kita lakukan. Semakin banyak sholat kita, semakin jauh. Semakin banyak ibadah kita, semakin jauh. Kenapa? Karena yang dituhankan bukan Allah. Itu yang dimaksud semakin jauh. Semakin banyak sholat yang merasa semakin bangga aku dengan sholat-sholatmu. Semakin merasa mulia aku dengan sholat-sholatmu. Karena selama ini baju-baju Allah, sifat-sifat Allah selama ini kita rampas menjadi sifat-sifat kita. Kita aku-akui hidup ini hidup kita. Kita aku-akui wujud ini wujud kita. Kita aku-akui sabar ini sabar kita. Kita aku-akui kasih ini kasih kita. Kita aku-akui sayang ini sayang kita. Kita aku-akui puji ini puji kita. Penglihatan kita, pendengaran kita, perkataan kita. Semuanya sifat Allah diaku-akui oleh hawa nafsu kita sendiri. Berarti selama ini kita kan yang ngaku jadi Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku jadi Allah tapi rakroso. Kita ngaku-ngaku jadi sang pencipta tapi tak sadar. Kita ngaku-ngaku jadi Tuhan tapi tidak pernah kita sadari. Kenapa? Kita sudah ditutup pendengaran dan penglihatan kita, bahkan hati kita. Sehingga keras melebihi kerasnya batu karena tunduk patuh kepada langkah-langkah iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi mana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita bisa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah? Bagaimana mungkin kita bisa mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita, sementara kita yang selama ini duduk menjadi sebagai sang pencipta seluruh amal-amal kita. Sholat seolah-olah aku yang sholat. Ibadah seolah-olah aku yang bisa ibadah. Tahajud seolah-olah aku yang bisa melaksanakan tahajud. Duha seolah-olah aku yang bisa melaksanakan sholat duha. Ngaji seolah-olah aku yang mengaji, aku yang sholawatan dan sebagainya. Aku yang bekerja, aku yang memasak, aku yang duduk, aku yang berdiri. Semuanya kekuasaan kehidupan manusianya dan aktivitas manusianya diaku-akui sebagai kuasa manusianya. Lalu buat apa Anda kita nyembah Allah yang tidak bisa apa-apa? Buat apa Allah Anda sembah kalau Allah tidak bisa apa-apa? Tak bisa menyelamatkan Anda, melainkan Anda sendiri yang bisa menyelamatkan Anda. Buat apa menyembah Allah yang tak bisa mensolatkan Anda kecuali Anda sendiri yang merasa bisa sholat? Buat apa kita menyembah Allah bila Allah tak bisa mengibadahkan kita bila kita yang merasa ibadah? Bagaimana mungkin kita bisa nyembah Allah? Buat apa kita nyembah Allah bila Allah tak bisa menghidupi kita kecuali kita yang merasa hidup selama ini? Berarti seolah-olah nyembah tapi ingkar dari persembahannya. Itulah kesyirikan yang kita alami selama ini. Karena tak ada yang memberitahu bahwa kita selama ini syirik. Kita terbenam, terlena, bangga, mulia dengan kesyirikan kita sendiri. Karena kita tak diberitahu, tak dikabari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita selama ini ditutup rapat hati kita, ditutup rapat penglihatan kita, ditutup rapat pendengaran kita oleh diri kita sendiri. Kita selama ini zalim kepada diri kita sendiri. Rabbana zalamna
anfusana. Itulah bukti penyesalan taubatnya Nabi Adam ketika Nabi Adam zalim memakan buah yang terlarang, memakan kayu yang terlarang. Apa? Buah khuldi. Apa maknanya? Mengaku-akui, memakani kehidupan ini, bahwa hidup ini hidupku Adam. Yang tadinya tidak ada, ngaku-ngaku ada. Yang tadinya tak wujud, ngaku-ngaku wujud. Yang tadinya tak hidup, ngaku-ngaku hidup. Yang tadinya lemah, ngaku-ngaku kuat. Yang tadinya buta, ngaku-ngaku melihat. Yang tadinya tuli, ngaku-ngaku mendengar. Yang tadinya bisu, ngaku-ngaku bisa berkata-kata. Itulah yang dimaksud makan buah khuldi. Selama ini kita makan buah khuldi. Selama ini kita zalim. Selama ini kita kafir. Masa ibadahnya orang kafir akan diterima oleh Allah? Islam dulu baru ibadah. Islamkan dulu hati kita. Jangan Islam ala dohiriyah wai. Jangan Islam ala syariat wai. Sedangkan hatinya masih kufur. Maka dari itu turunlah ayat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Wahai manusia yang percaya bahwa dirimu itu ciptaan Tuhan. Wahai manusia yang percaya bahwa tiada yang menciptakan alam semesta ini selain Tuhan yang mencipta dirimu juga. Maka udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah di dalam agama Tuhanmu dengan sempurna. Apa maknanya? Pasrahkanlah dirimu. Hidupmu yang kau akui, pasrahkan bahwa itu bukan hidupmu. Badanmu yang kau akui pun juga pasrahkan. Karena badan ini bukan buatanmu, bukan ciptaanmu. Hidup dan badan inilah kenyataan sifat Tuhanmu, yakni dohir dan batin. Karena manusia tak punya sifat dohir dan batin. Bila manusia Adam, bila manusia tak wujud, bila manusia tak hidup, punya sifat apa manusia ini? Jadi sifat-sifat yang dimiliki manusia itu hakikatnya ya sifatnya hidup. Ya sifatnya uripe Allah. Jika tak ada uripe Allah, maka takkan pernah ada sifat-sifat itu. Wujudmu takkan ada tanpa hidup. Pendengaranmu takkan ada tanpa hidup. Ibadahmu takkan ada tanpa hidup. Salatmu takkan ada tanpa hidup. Ilmumu takkan ada tanpa hidup. Kekayaanmu takkan ada tanpa hidup. Kecantikanmu takkan ada tanpa hidup. Kegantenganmu takkan ada tanpa hidup. Kepintaranmu takkan ada tanpa hidup. Posisimu apapun, bekerja sebagai apapun, semuanya takkan pernah ada tanpa hidup. Jadi yang kita sembah, hidup apa selain hidup? Jadi kita selama ini hanya nyembah makhluk yang diwujudkan oleh hidup. Tidak menyembah, tidak mengabdi, tidak kembali kepada hidup yang telah mewujudkan kita dan yang telah mewujudkan apa-apa dan siapa-siapa. Inilah bila kita terlena dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa, selamanya kita akan jadi Tuhan terus. Bila Allah tidak bisa apa-apa, buat apa kita sembah?
Maknanya yang kita sembah itu pencipta apa-apa dan pencipta siapa-siapa. Siapa dia? Uripe Allah, itulah Tuhannya seluruh alam semesta. Tuhannya seluruh apa yang kau saksikan. Itulah maknanya kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku. Karena wajahmu sudah Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Karena wajah kemanusiaanmu sudah kau haturkan, sudah kau pulangkan dengan rela dan ridho kepada wajahku yang menciptakan wajahmu. Akulah sebagai sang pencipta langit dan bumi dan termasuk yang menciptakan wajahmu. Inilah yang dimaksud menyembah dan yang dimaksud mengabdi itu mengembalikan amanah-amanah yang sudah dititipkan kepada setiap diri manusia kepada Tuhannya. Inilah yang dimaksud sholat itu. Aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, bro. Dirikan hatimu yang tidur itu. Jek-jekan uripe Allah yang ada, yang kau akui selama ini sebagai urip manusiamu, jejak nih. Haturkan kembali bahwa urip iki Allah, itulah yang dinamakan ingat. Itulah yang dinamakan zikir. Itulah yang dinamakan ritual. Itulah yang dinamakan tafakur. Itulah yang dinamakan khalwat. Itulah yang dinamakan zuhud dan sebagainya. Jadi khalwatnya, zuhudnya, tafakurnya, heningnya saat kita berdiri bisa hening, bisa zuhud, bisa khalwat, bisa tafakur bagi orang-orang yang sudah berbaiat. Jadi bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, ya tak perlu melakukan ritual-ritual lagi. Kalau masih ritual-ritual itu kan maknanya belum ketemu, masih cari-cari, masih ngais-ngais sampah-sampah. Bagi yang sudah ketemu, ya sudah tak merasa bertemu lagi. Bagi yang sudah makrifat, ya sudah tidak merasa makrifat lagi. Kenapa? Karena sudah bebas dari kemanusiaannya. Karena sudah bebas dari belenggu-belenggu hawa nafsunya. Sebagaikan burung yang terbang dari sangkarnya. Bebas lepas bersama jais Tuhannya. Tiada hukum-hukum lagi yang mengenai dirinya. Wong sudah mati, ya tak ada hukum lagi. Jadi hukum itu ada buat Anda yang masih merasa jadi Tuhan. Hukum syariat itu masih ada bagi Anda yang masih mengikuti langkah-langkah setan, tak mengikuti Rasulullah. Kalau Rasulullah enak, Muhammad jangan kamu yang melempar, aku saja yang melempar kamu, tenguk-tenguk wae. Aku yang melemparkan kamu, bukan kamu yang bisa melempar. Kamu nyantai-nyantai saja Muhammad. Muhammad bukan kamu yang membunuh saat kau berperang. Kamu nyantai-nyantai wae, aku saja yang membunuh mereka. Karena akulah yang menghidupkan dan yang mematikan mereka. Kamu enjoy saja Muhammad di dalam singgasanaku, di dalam uripku. Itulah maknanya semua ini. Jadi maknanya meskipun Kanjeng Nabi Muhammad kelihatan sholat, tapi hakikatnya Muhammadnya tak bisa apa-apa. Karena Muhammadnya hanya dipersolatkan saja, digerakkan saja. Itulah hamba yang mengabdi. Karena sudah tak menjadi rasulnya hawa nafsunya. Akan tetapi sudah mengabdi kembali kepada Rasulullah yang menciptakan Muhammadnya. Akan tetapi kan beda dengan hati kita selama ini.
Hati kita selama ini tidak demikian. Hati kita sama seperti orang yang kafir selama ini. Kita pura-pura nyontoh syariat-syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi semua itu di dalam kedustaan-kedustaan saja. Kenapa? Karena yang dituhankan bukan Allah. Karena yang bisa apa-apa. Karena yang bisa bersiapa-siapa bukan Allah. Tapi masih hawa nafsunya. Ya beda iman. Maknanya sampai kapanpun sholat dan ibadah kita dan kehidupan kita akan menjadi anar saja yang siap membakar semua apa yang kau lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan kita semua para jamaah yang mendengarkan, semua kita sama-sama diberi petunjuk oleh Allah, dipahamkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Apa buktinya kalau kita sudah paham? Kita tidak merasa paham. Kita tidak merasa ngerti, kita tidak merasa pintar, kita tidak merasa makrifat, kita tak merasa ibadah karena semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah kenyataan-kenyataan Sang Maha Pencipta dan itulah jalan untuk kembali pulang kepada ketiadaan, kegaiban, keadaman, dan ketidakwujudan diri manusia kita kembali kepada Sang Pencipta. Itulah yang dimaksud sholat. Sholat yang benar-benar sholat, yang hati selalu ada Allah saja. Innani anallah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Nyata sudah. Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maknanya manusia yang sudah mengabdi kepada Tuhannya itu tinggalnya di surga. Kapan? Ya sekarang. Maknanya dakhala itu wis melebu surga. Bukan akan masuk surga, tapi maknanya dakhalal jannah, saat itulah sudah masuk surga bila dirimu sudah tak ada di hatimu. Bila dirimu sudah tak menjadi Tuhan lagi bagi dirimu, itulah surganya Allah. Bukan surga yang digembar-gemborkan oleh iblis dan setan yang semuanya serba hubbud dunya. Bila walaupun sebiji darah pun kita cinta dunia di dalam hati kita, takkan pernah kita ketemu masuk di dalam singgah sananya Allah karena masih ada dunia di dalam hatinya. Jadi maknanya kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du 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 du. Du 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 ho ho. Oh ho 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 ho. Siapakah debu yang melekat itu? Debu yang melekat itu adalah hawa nafsu kita sendiri. Jadi untuk menuju Tuhan, lepaskanlah, telanjangkanlah dirimu. Tengoklah ke dalam dirimu, siapa yang wujud di hatimu. Allahkah sebagai penciptamu, ataukah dirimu yang menguasai Tuhanmu? Ataukah dirimu yang seolah-olah menjaga Allah dengan sholat-sholatmu, menjaga Allah dengan ibadah-ibadahmu? Inilah bukti bahwa kita selama ini berposisi menjadi Allah, ngaku-ngaku jadi Allah, tapi ra kroso, ora sadar.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita benahi amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Dengan apa kita membenahi? Benahilah dengan jangan berasa berkuasa untuk sholat dan ibadah. Bahkan jangan merasa hidup ini hidup manusia kita. Matikan dirimu, maka selamatlah dirimu. Berarti orang-orang yang mati, yang sudah mati itu orang-orang selamat atau orang-orang yang tidak selamat? Anda yang tahu jawabannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan silau dengan saya pun sama dengan Anda, sama-sama belajar meniti perjalanan menuju Allah. Marilah kita bergandengan tangan para sahabat-sahabatku. Di sini saya tidak mencari santri, tidak mencari murid agar tak silau dengan saya. Maka saya hanya cari sahabat-sahabat yang mau diajak berjalan fisabilillah, berjalan kepada Tuhannya. Kita saling mengisi, saling berdzakara, saling bantu-membantu di dalam perjalanan fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembahkan salawat zalimin daf'ul bala agar hati ini tidak zalim dan selalu zalim kepada diri kita sendiri untuk bermaksiat kepada Sang Pencipta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya jafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, bijahi sayyidil mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.